Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab makharijul huruf dan juga bab sifatul huruf. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sifat qalqalah. Sebelumnya kita telah membahas sifat isti'la dan lawannya istifal. Apa aja huruf isti'la? Huruf isti'la apa saja? Khussa dawtin qidh. Dan lawannya istifal adalah yang tersisa dari huruf-huruf isti'la. Pengertiannya secara bahasa isti'la apa? Irtifa'. Yaitu secara istilah tasa'udu sawti ila al-hanaki al-'ala. Meningginya suara ke langit-langit. Adapun istifal maka kebalikannya, yaitu tidak meningginya suara ke langit-langit. Ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya langsung keluar. Adapun huruf isti'la maka dia suara meninggi ke langit-langit, yang ini disebabkan oleh meningginya pangkal lidah. Nah, ini isti'la dan istifal. Isti'la adalah tafkhim, tebal. Athar daripada isti'la, natijah daripada isti'la adalah tebal, tebalnya suara. Adapun natijah dari istifal adalah tarqiq, tipisnya suara pada huruf. Maka tebal, tarqiq dan tafkhim bukan sifat, tapi dia adalah natijah dari keduanya. Dan di sana ada huruf-huruf yang terkadang isti'la, terkadang istifal. Ada 3 huruf. Yang pertama alif, yang dia mengikuti huruf sebelumnya. Alif sifatnya dia mengikuti huruf sebelumnya. Apabila sebelumnya isti'la maka dia juga isti'la, tebal. Kha misalkan khalidina. Apabila sebelumnya istifal, tipis, maka dia juga ikut tipis. Seperti amanu, ya bukan Nah, itu pula lam, huruf lam dia ditebalkan hanya dalam lafzul jalalah faqat, hanya pada lafaz Allah saja, yang sebelumnya huruf berharakat fathah dan dhammah. Qul huwallah, ya, huwa, kemudian Allah di sini ditebalkan karena sebelumnya huruf yang berharakat fathah. U'budullah, Allah ditebalkan karena sebelumnya berharakat dhammah. Adapun ketika sebelum berharakat kasrah maka ditipiskan. Kemudian huruf ra juga terkadang dia tipis, terkadang dia tebal. Dia ditipiskan pada kondisi kasrah. Ya. Yang pertama ditipiskan dalam kondisi kasrah, yang kedua ditipiskan dalam kondisi sukun sebelumnya kasrah, yang ketiga ditipiskan dalam kondisi sukun sebelumnya kasrah. Yang gambar ditipiskan dalam kondisi sukun sebelumnya ya sukun. Nah, namun dalam kondisi yang kedua tadi, sukun sebelumnya kasrah, ada 2 pengecualian. Yang pertama, tidak ada huruf isti'la setelahnya. Apabila ada huruf isti'la maka tebalkan mirsad, yang dalam kaidah asalnya tipis mir. Tapi karena setelahnya ada huruf-huruf isti'la, salah satu dari huruf isti'la yaitu di sini huruf shad, maka ditebalkan mirsad. Begitu pula firqah, kaidah asalnya adalah tipis, firqah. Asalnya seperti itu, namun karena di depannya ada huruf qaf yang dia adalah huruf isti'la, maka ditebalkan menjadi firqah. Begitu pula qirtas, kaidah asalnya adalah tipis, ada sukun sebelumnya, huruf ra-nya sukun sebelumnya kasrah, qir. Namun karena setelahnya ada huruf isti'la maka ditebalkan menjadi
qirtas. Nah, kemudian pengecualian kedua adalah kasrahnya harus asli. Apabila kasrahnya aridah, tidak asli, maka dia menjadi tebal juga. Contohnya irji'i, i dalam kalimat ini ra-nya tidak asli, di situ tidak ada harakat kasrahnya, dia adalah alif, dan dia dibaca dengan hamzah karena berada di awal, dan hamzahnya dinamakan dengan hamzatul wasal, dan dia disukunkan karena kalimat yang ketiga atau huruf yang ketiga dalam kalimat ini kasrah. Maka di sini kasrahnya tidak asli, namun kasrahnya dinamakan dengan kasrah aridah, kasrah yang dia tidak selalu kasrah, namun dalam kondisi tertentu saja. Kalau kita sambung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, ya, kita tebalkan al mutmainnah hilang kasrahnya. Tapi kalau kita mulai jadi ada kasrahnya, maka di sini dinamakan dengan kasrah aridah. Nah, contohnya juga amir tabu, asalnya tidak ada kasrah. Di sini asalnya apa? Sukun, jazm. Dia dikasrahkan karena iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Maka huruf yang pertama dikasrahkan. Dan kalimat-kalimat yang selanjutnya. Nah, kemudian ditebalkan dalam kondisi fathah yang pertama, atau sukun sebelumnya fathah. Ini huruf ra masih dalam huruf ra. Ra ditebalkan dalam kondisi fathah atau sukun sebelumnya fathah, atau sukun sebelumnya fathah. Wal 'asr misalkan. Wal 'asr, sini ra-nya sukun, sebelumnya shad yang sukun, sebelumnya fathah. Kemudian ditebalkan dalam kondisi dhammah, ru, kafaru, atau sukun sebelumnya dhammah. Contohnya Quran, atau sukun sebelumnya dhammah, la fi khusr, ada sin mati, ada ra-nya sukun, kemudian sinnya sukun, kemudian ada kha yang dhammah, maka di sini ditebalkan. Berarti ini berapa kondisi? 6 kondisi ya. Kita sebutkan 6 kondisi. Masih ada berapa lagi? Ada 2 tadi kita sebutkan pengecualian dari ra sukun sebelumnya kasrah. Nah, dan ada beberapa kalimat yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yang pertama dalam kalimat firqin, ya, dalam surat Asy-Syu'ara, fanfalaqa fakana kullu firqin. Kemudian dalam surat Saba kalimat al-qitr. Kemudian kalimat misr dalam setiap ayat yang dijumpai padanya kalimat misr. Maka dalam 3 kalimat ini, yang pertama firq, dia dalam riwayat Hafiz min tariq Asy-Syatibiyah yang lebih muqaddam adalah tebal. Adapun dalam kalimat al-qitr, maka Ibnu Jazari beliau merajihkan yang tipis. Nah, sebabnya karena ra pada kalimat ini kasrah, al-qitri wa asalna lahu 'ainal qitri, maka beliau merajihkan bahwa al-qitr tipis, wa asalna lahu 'ainal qitr, al-qitr. Nah, bisa dirujuk ke buku-buku tajwid, di antaranya Syafi'i, bisa dirujuk ke sana. Yang ingin memurajaah atau ingin merujuk, bisa merujuk ke kitab tajwid tersebut, kitab tajwid Syafi'i yang ditulis oleh Abu Ya'la Al-Qurnaidi. Naam. Adapun misr, maka Ibnu Jazari merajihkan yang tebal karena huruf ra-nya fathah, misra. Naam. Ini yang berkaitan dengan hukum huruf ra dalam pembahasan isti'la dan istifal, tebal dan tipis. Kita juga kemarin membahas itbaq dan infitah. Itbaq itu dia sifat yang meneruskan sifat isti'la, karena huruf-huruf itbaq semuanya isti'la. Ada 4, sad, dad, dan wasad, dadun, ta, dha'un, sad, dad, ta, dan dha.
Yang secara bahasa dia al-ilsaq, menempelkan. Dan secara istilah dia inhisarus sauti baina al-lisan wal hanakil a'la. Berkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Ya, yang sebabnya adalah karena penyampitan jalur udara atau jalur suara di bagian depan mulut. Maka prosesnya adalah ketika suara meninggi, ya, pangkal lidah meninggi, kemudian suara meninggi pada sebuah huruf, yang ini adalah sifat isti'ala. Kemudian dia mendapati jalan udara di bagian depan menyempit, tidak terbuka lebar. Akhirnya suara tadi pun berkumpul di antara lidah dan langit-langit. Nah, faham insyaallah. Si, so, ya, zi, wa, au. Ya, jadi kita bisa perhatikan di gambar makharijul huruf. Di sana kita dapati bahwa keempat huruf ini di bagian depannya, bagian depan mulut, terjadi penyempitan jalur udara. Ya, bukan menyempit yang bermakna syiddah, bermakna rapat. Kita tidak katakan merapat, tapi menyempit. Ya. Nah, ini sifat itbaq yang sudah kita bahas kemarin. Lawannya infitah. Maka ta'rifnya tinggal kita balik saja. Suara tidak berkumpul karena tidak ada penyempitan di bagian depan mulut, di jalur udara bagian depan mulut. Nah, kemudian ada sifat ismat dan idlaq. Yang kita katakan kemarin bahwa dua sifat ini tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid, dan para ulama tidak memasukkan dua sifat ini kecuali Ibnu Jazari dan yang setelahnya. Maka ismat dan idlaq tidak perlu kita bahas panjang lebar karena dua sifat ini tidak ada kaitannya dengan tajwid. Namun biar tidak penasaran, kita katakan bahwa ismat dan idlaq, yang pertama idlaq artinya adalah dzalqul lisan. Dzalq itu artinya tajam, had. Maksudnya ketajaman lidah, yaitu apa? Kelincahan lidah, kefasihan lidah. Huruf-hurufnya apa? Farra min lubbi. Ke orang-orang Arab, dalam kalimat-kalimat mereka harus ada salah satu dari huruf farra min lubbi dalam kalimat yang terdiri dari 4 huruf dan 5 huruf. Maka mereka akan fasih mengatakannya, akan lancar mengatakannya. Kalimat-kalimat yang terdiri 4 atau 5 huruf dan di dalamnya ada salah satu atau lebih dari huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba, maka mereka lancar untuk mengucapkannya karena itu adalah bahasa Arab yang asli. Namun ketika tidak ada, maka sifatnya apa? Ismat. As-samat itu artinya al-man'u minal kalam, enggan dari berbicara, susah berbicara. Mereka kesusahan berbicara mengatakan kalimat yang terdiri 4 huruf atau 5 huruf yang tidak ada di dalamnya fa, ra, mim, nun, lam, ba, karena kalimat tersebut tandanya bukan dari bahasa Arab. Ya. Kalimat tersebut bukan dari bahasa Arab. Jadi ini adalah kaitannya dengan ilmu sharaf, bukan dengan ilmu tajwid kaitannya. Jadi begitu ismat dan idlaq. Mafhum ya? Nah, jadi ini untuk mendeteksi apakah kalimat ini kalimat Arabiyah, kalimat dari bahasa Arab, kalimat asli dari bahasa Arab, atau kalimat serapan. Maka dalam kalimat tersebut kita perhatikan apakah ada fa, ra, ya, mim, nun, lam, ba. Ketika ada maka ya dia dari bahasa Arab. Ketika tidak ada maka dia bukan dari bahasa Arab. Maka kalau kita periksa di Al-Quran tidak ada satu kalimat pun yang terdiri dalam 4 kata atau 5 kata kecuali ada farra min lubbi. Nah, baik, ini idlaq dan ismat. Kemudian sifat yang tidak berlawanan kemarin sudah kita bahas, safir.
as-safir. Safir maksudnya adalah suara yang tajam. Maka dalam istilah tajwid maksudnya adalah suara yang tajam yang terbentuk karena suara tersebut melalui jalur atau jalan yang sempit. Jalan yang sempit di sini maksudnya adalah antara dua gigi seri. As. Seandainya kita melebarkan kedua gigi seri ini, yaitu atas dan bawah, atau kita majukan sedikit yang depan, atau kita majukan sedikit yang belakang, yang maksudnya yang bawah, tidak ada sifat safir yang keluar. Maka sifat safir ini terjadi di antara dua gigi seri. Kedua gigi seri tadi menyempit sehingga menghasilkan suara yang tajam yang disebut dengan apa? Sifat safir. Hurufnya apa safir? Ada berapa huruf safir? 3. Shad, zai dan sin. As, az, z. Ini dia safir, atau biasa kita sebut juga dengan desis, ya. Biasa kita sebut dengan desis. Nah, dan sifatnya adalah tajam karena suara ini akan terdengar walaupun kita membaca dengan sir. Ya, ketika kita salat sirriyah, maka kita akan dengan jelas mendengar ketiga huruf ini atau suara-suara yang tajam dari ketiga huruf ini. Ini sifat safir, mafhum insyaallah. Coba semuanya. As. Nah, mudah insyaallah. Sifat selanjutnya qalqalah. Kalimat qalqalah diambil dari ungkapan orang Arab ketika mereka melihat panci yang mereka letakkan di atas api, mendidih apa yang ada di dalamnya. Maka panci tadi pun bergetar. Mereka pun mengatakan taqalqalatil qidru. Maksudnya adalah panci ini atau tungku ini telah bergetar, ya, bergerak dan bergetar. Maka ahli tajwid mengambil kalimat ini untuk mensifati huruf-huruf yang berjumlah 5. Qutbu jadin. Apa? Qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal, atau biasa disebut baju di toko. Ba, jim, dal, ta, qaf. Nah, maka ahli tajwid mengambil kalimat qalqalah untuk mensifati kelima huruf ini. Dari sisi apa mereka mengambil kalimat ini? Dari sisi apa? Bergetar tadi. Panci tadi tidak berdiam di tempat, tidak juga bergerak. Tapi dia tidak juga bergerak berpindah tempat, tapi dia bergerak di tempat yang sama. Bergetar dan bergerak di tempat yang sama. Nah, kalau kita masak sesuatu di dalam panci tersebut, ketika sudah mendidih airnya, maka apa yang ada di dalam tadi tidak lompat keluar, tapi dia tetap berada di dalam dan bergerak-gerak mantul ke sana kemari. Ya, dari sisi ini mereka mengambil istilah qalqalah. Paham ya? Namun yang mereka maksudkan adalah mengucapkan nutqu harfil muqalqal halata sukuniha, mengucapkan huruf-huruf yang qalqalah dalam kondisi sukun, bittaba'udi baina tarafai 'udwin nutqi, dengan menjauhkan kedua sisi yang mengeluarkan huruf, dua sisi makhraj yang mengeluarkan huruf, yang menghasilkan huruf. Duna an yusahibahu syaibatu harakatin bainal harakati tsalath, tanpa dibarengi dengan kecondongan sedikit pun kepada salah satu dari ketiga harakat. Ini definisinya. Ya, dicatat. Jadi qalqalah yang dimaksud oleh mereka adalah tidak seperti sukun yang lainnya yang dia diucapkan dengan
apa? Tasadum, menabrakkan, menempelkan dengan keras. Ya. Yang ketika seperti ini maka dia sukun. Suara berdiam di tempat, ya enggak? Suara tidak mengarah kemana-mana. Dan ketika berharakat suara mengarah ke harakatnya, imma ke fathah, suara mengarah ke fathah yaitu dengan membuka dua rahang ya. Di sini suara bergerak. Arti harakat itu apa? Harakah itu artinya apa? Bergerak. Ya, maka di sini suara bergerak ke fathah, Ketika kasrah, suara bergerak kepada kasrah, mi. Kita menurunkan rahang bawah kita, mi. Begitu pula dhammah, mu. Kita mengunyahkan mulut kita, maka suara bergerak membentuk suara dhammah, mu. Adapun sukun, suara dia diam, Maka huruf-huruf yang qalqalah tidak seperti itu, tidak sukun, tidak pula berharakat. Dia di antara keduanya. Qalqalah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan istilah qalqalah adalah bergerak di tempat, tidak bergerak jauh ke tempat yang lain, tidak juga diam dalam satu tempat, tapi dia bergerak seperti memantul, ya, tempat yang sama. Begitu pula huruf-huruf qalqalah, kita tidak mengharakatinya. Aba, ya, yang mana ini adalah cara mengucapkan huruf yang berharakat, fathah. Kita buka dua rahang kita, aba atau abi, tubitum, ya, watabbi. Tidak boleh ditommahkan watabbu, ya. Tidak begitu cara mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjauhkan keduanya, tapi membiarkan suara berada di tempatnya. Maksudnya kita tidak mengarahkan suara kemana-mana, kita membiarkan dia berada di tempatnya. Ab, naam, ab. Apa insyaallah. Jadi qalqalah adalah sebuah kondisi di antara huruf, di antara sukun dan mutaharrik. Halatun baina sukun wal harakah atau baina sakin wal mutaharrik. Apa insyaallah. Jadi cara mengucapkan huruf-huruf qalqalah tadi tidak ditabrakkan tidak pula diharakati aba, ya. Jadi kalau harakat itu apa? Dijauhkan disertai dengan mengarahkan suara kepada harakatnya. Fathah misalkan ma, kita jauhkan bibir kita dan disertai dengan membukanya dua rahang. Kasrah, kita buka dua bibir kita, ya, ini yang mana ini ada dua sisi makhraj pada huruf mim. Kemudian kita turunkan rahang kita, mi. Yang dhammah, kita jauhkan dua bibir, yang mana ini adalah dua sisi makhraj pada huruf mim. Kemudian kita arahkan suara kepada dhammah, yaitu kita menyongkan bibir, mu, ya. Nah, huruf-huruf qalqalah sama-sama dijauhkan dua sisi, namun tidak dibarengi dengan apa? Harakat, sedikit pun tidak ada harakatnya. Mafhum? Jadi dia suara itu berdiam di tempat, bergerak tapi tidak ke fathah, tidak ke sukun, tidak juga ke dhammah. Fathah tidak ke fathah, tidak ke dhammah, tidak juga ke kasrah. Mafhum? Nah, karena banyak yang salah memahami qalqalah. Ada yang mengatakan bahwa qalqalah itu dia condong kepada fathah atau condong kepada kasrah, atau ada juga yang mengatakan kepada dhammah. Ada juga yang mengatakan mengikuti huruf setelahnya. Ini salah. Seandainya kita terima kaidah ini, maka kita akan merubah, mentahrif
banyak kalimat dari Al-Quran. Contohnya kalimat fada'u. Fada, ada dal yang sukun, yang sifatnya apa tadi? Qalqalah dengan menjauhkan dua sisinya. Fada. Seandainya kita terima kaidah bahwa qalqalah itu mengikuti harakat sebelumnya fathah, maka kita fathahkan juga dalnya. Jadi apa? Fada'u. Berubah jauh maknanya. Yang tadinya fada'u, memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, menjadi fada'u. Apa artinya da'u? Naam, tinggalkanlah. Maka akan terjadi tahrif yang banyak dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Kalau kita terima kaidah tadi, kaidah apa? Bahwa qalqalah itu dia mengikuti harakat sebelumnya, atau dia condong kepada fathah atau kepada kasrah atau kepada dhammah. Ini semua kaidah yang tidak benar dan tidak kita dapatkan dari para ulama mutaqaddimin, para ulama yang menciptakan, yang meneliti ilmu ini, yang mencetuskan ilmu tajwid ini. Ini hanya kita dapatkan dari kitab-kitab para mu'asirin. Nah, maka yang benar dalam pengertian qalqalah adalah mengarahkan suara atau menjauhkan dua sisi makhraj tanpa mengarahkan suara kemanapun, tidak ke fathah, tidak ke dhammah, tidak juga ke kasrah. Ya, coba semuanya. Aba, aba, aja, aja, ada, aqa, ato, ato, aqo. Nah, jadi yang dua huruf ini ta dan qaf dia tebal, maka kita juga menebalkan qalqalahnya, bukan ate. Ya, contohnya apa contohnya? Apa ta yang sukun? Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang di dalamnya ada ta yang sukun? Huruf ta, bukan qaf, tapi ta. Bil qist. Nah, fahkum bainahum bil qist. Banyak dari kita yang mengucapkan bil qist, bil qist. Ya, ini salah, tapi bil qist yang benar. Atau falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tidak diucapkan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi yang tebal juga harus ditebalkan. Nah, dan tidak difathahkan. Ada juga yang mengira bahwa dia fathah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Salah, tapi falaq. O. Begini suara qalqalahnya. O. Falaq. Falaq. Coba semuanya. Al-falaq bil qist. Nah, ada pun yang tipis maka tidak ditebalkan. Ahad, ahad. Nah, kasab. Nah, kemudian yang jim, bahij. Nah, tidak juga ditambahkan hamzah di depannya. Bahij. Ya, qul huwallahu ahad. Ahad. Ini salah. Ahad. Ya, ada hamzah di belakangnya, ini tidak tepat. Jadi kita mengucapkannya seperti ini, ahad. Ya. Nah, tidak ada hamzah di belakangnya. Perhatikan, jangan sampai ditambahkan hamzah. Kalau kita menambahkan hamzah berarti kita menambah huruf, dan ini salah. Ya. Nah, dan huruf-huruf qalqalah yang 5 ini kalau kita perhatikan maka semuanya huruf-huruf apa? Huruf-huruf syiddah. Nah, kelima huruf ini semuanya syiddah. Ya. Jadi qalqalah ini adalah jalan keluar, solusi dari sifat syiddah yang dia adalah apa? Rapat. Coba kita ucapkan huruf ba misalkan, ab. Seandainya kita tidak mengqalqalahkan ab, coba semuanya
ab. Maka kita rasakan di belakang sini ada suara yang menekan keluar, ab. Iya tidak? Begitu pula jim, aj. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, orang Arab mengqalqalahkannya, menjauhkan dua sisinya seperti mengucapkan huruf-huruf yang berharakat namun tidak dibarengi dengan harakatnya. Ya. Afham insyaallah, jadi ab. Nah, terus bagaimana dengan huruf-huruf syiddah yang lainnya? Kenapa tidak diqalqalahkan juga? Maka kita jawab, huruf kaf dan ta sudah ada sifat lain yang mewakili sifat qalqalah, yang dia sifatnya menyelesaikan masalah syiddah, masalah tertahannya suara. Yaitu apa? Hamas. Sudah kita pelajari dengan jelas kemarin ya. Bagaimana dengan hamzah? Dan hamzah pun orang Arab telah memudahkannya dengan berbagai cara. Ada yang memudahkannya dengan ibdal, yaitu menggantinya dengan alif. Ya. Yuminun, alladzina yuminuna bil ghaibi, menggantinya dengan alif ketika sebelumnya fathah, atau dengan waw ketika sebelumnya dhammah, atau dengan ya ketika sebelumnya kasrah. Ini namanya ibdal. Yuminun, ya. Kemudian apa lagi? Semua huruf yang sukun, hamzah yang sukun, mereka menggantinya dengan huruf yang sejenis dengan harakat sebelumnya, atau mereka juga terkadang mentashilnya. Ketika ada hamzah yang berjajar, a'angdartahum, mereka mentashilnya, ajami dalam riwayat Hafs yang kita baca, atau mereka membuangnya sama sekali jika ada dua hamzah yang berjajar. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Namun dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam riwayat Hafs tidak ada seperti itu, hanya ada tashil saja dalam kalimat ajami. Maka riwayat Hafs riwayat yang susah, ya, bukan riwayat yang mudah. Riwayat Hafs tersebar bukan karena ini riwayat yang paling mudah. Namun riwayat Hafs tersebar karena para pendakwah yang datang ke negeri kita, mereka membawa dengan riwayat Hafs, baca dengan riwayat Hafs. Dan saat ini riwayat Hafs yang paling masyhur di dunia. Karena sebab itu, ya, pada saat itu para ulama, para pendakwah, mereka membaca dengan riwayat Hafs. Dan pada zaman Abu Amr Ad-Dani pada abad kedua atau ketiga Hijriyah, qiraah Nafi' lebih masyhur daripada yang lainnya. Begitu pula di daerah-daerah di Mesir misalkan, dulu riwayat Warsh yang masyhur, namun sekarang menjadi riwayat Hafs. Di Makkah pun begitu, dulu Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir yang masyhur, namun sekarang juga menjadi Hafs. Di Madinah Nafi', qiraah Nafi', Warsh, riwayat Warsh atau Nafi', qiraah Nafi', namun sekarang menjadi Hafs juga. Ya, jadi dengan berubahnya kondisi atau berubahnya para ulama dalam memilih riwayat, maka berubah pula kita semua umat Islam dalam membaca Al-Quran, menjadi kebanyakan membaca dengan riwayat Hafs. Allahu a'lam. Nah, ini sifat qalqalah yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang sifat yang selanjutnya apa? Ibnu Jarir mengatakan safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wal linu. Sifat yang ketiga adalah sifat al-lin. Wal linu min hal ya wa wawun sukkina wa fataha qablahuma. Apa huruf lin? Huruf-huruf yang bersifat dengan sifat lin, huruf waw dan ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Jadi huruf-huruf lin adalah ya
dan waw mati yang sebelumnya fathah. Contohnya apa? Wailu yauma. Ya. Di sini kita melinkan. Apa itu lin? Lin adalah lunak. Artinya lunak. Maksudnya kita mengucapkan kedua huruf ini ketika sukun dan sebelumnya fathah dengan mudah, min ghairi kulfah, ya, tanpa kita menekan. Nah, jadi tidak dibaca wailu yauma, wailu seperti huruf-huruf sukun yang lainnya. Ya, ketika kita mengucapkan mim maka kita tekan bibir ini. Am. Namun huruf-huruf yang lain tidak ditekan. Namun diucapkan dengan mudah, dialirkan. Wailu yauma. Coba semuanya. Wailu. Jadi tidak dibaca wailu yauma idzi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, tidak, tapi dibaca wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, dibaca. Nah, ini sifat lin ya. Jadi lin artinya apa? Suhulah fin nutq, kemudahan dalam mengucapkan atau lunak dalam mengucapkan. Jadi kita tidak mengucapkannya dengan membebani huruf tadi atau menekan huruf tadi seperti huruf-huruf yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya ditekan am. Namun huruf ini tidak, bukan ai, tapi ai. Ya. Mafhum insyaallah. Ya, ini sifat lin. Wal linu minhal ya wa wawun sukkina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhhiha fil lam war ra, dan inhiraf itu ada pada lam dan ra. Sifat inhiraf ada pada huruf apa? Lam dan ra. Inhiraf artinya apa? Al-mail, melenceng. Nah, melenceng atau menyimpang. Maksudnya adalah yaitu menyimpangnya suara, melencengnya suara, ya, pada huruf-huruf ini yaitu lam dan ra disebabkan oleh jalurnya atau alirannya yang tidak sempurna atau yang terhalang. Ya. Jadi sifat ini melencengnya suara disebabkan oleh alirannya yang tidak sempurna dan tertahan, tertutup. Kita perhatikan huruf ra, begitulah huruf lam, al. Rapat enggak bibir dan ujung lidah dan langit-langit atas? Rapat enggak? Al. Nah, rapatnya lidah ini menghalangi suara. Tadinya dia mau keluar lurus, ya, al, tidak bisa. Akhirnya dia mencari jalan, mencari celah dari kanan dan kiri lidah. Al. Maka suara tadi pun mengalir dari celah kanan dan kiri lidah. Ya. Al. Jadi saat kita mengucapkan huruf lam, kenapa suara masih bisa mengalir padahal makhrajnya rapat? Jawabannya adalah karena suara tadi membelok jalurnya, alirannya, ya, ke arah kanan dan kiri lidah, ke sisi kanan dan sisi kiri lidah. Al. Ya. Kalau kita memperhatikan maka kita akan dapati di kanan dan kiri ini lebih terasa udaranya. Al dibandingkan di tengah. Al. Coba kita perhatikan. Al. Ya, kita bandingkan yang di tengah al dengan yang di kanan dan kiri. Al. Ya. Mafhum ya?
Ini inhiraf yang ada pada huruf lam. Jadi kita tidak mengucapkan al, tapi al. Coba semuanya al. Nah, bagaimana dengan inhiraf yang ada pada huruf ra? Inhiraf yang ada pada huruf ra berbeda dengan inhiraf yang ada pada huruf lam. Kalau huruf lam, inhirafnya melencengnya suara dari kanan dan kiri. Adapun huruf ra, melencengnya suara dia dari tengah, ya, dari tengah. Nah, maksudnya kita kembali ke makhrajnya huruf ra, dia dari ujung lidah dan sedikit dari punggungnya. Nah, punggung yang bagian tengah ini akan terbuka sedikit celah. Kalau kita tidak memberikan celah sedikit, maka suara akan berhenti. Atau kalau kita tekan terus suara tadi, dia akan menyebabkan getaran yang berlebihan. Atau kalau kita tekan menjadi nah, dan ini salah. Maka untuk menghindari dua kesalahan ini, kita membuka sedikit celah di bagian tengah lidah. Coba perhatikan baik-baik. Jadi kita buka sedikit celah di lidah, ujung lidah ini, ya. Mungkin ini agak susah difahami karena ini sifat yang sangat dakik sekali, sifat yang sangat mendetail dan sifat yang kecil. Namun sifat ini adalah sifat yang penting. Ya, mungkin kita tidak akan bisa mengucapkan ra dengan benar kalau kita tidak memahami sifat ini. Jadi gimana? Untuk mendapatkan sifat ini kita buka celah sedikit saat kita menempelkan lidah out seperti ini out. Sekarang kita belum buka celah out. Kita buka sedikit out sehingga apa? Suara tadi keluar sebagian kecilnya keluar dari celah yang kecil tadi. Jadi sebagian kecil suara keluar dari celah kecil yang kita buka tadi, sehingga ini akan menghindari dari takrir yang berlebihan, getaran yang berlebihan. Celah kecil tadi menghindarkan kita dari getaran yang berlebihan. Kalau kita tidak memberikan celah, kita biarkan tekanan suara dan udara di belakang mendorong, tidak kita kendalikan, maka akan keluar getaran yang banyak. Yang ini salah, ya, difahami insyaallah ya. Jadi kita kendalikan suara yang mendorong ini pada huruf ra ini dengan membuka celah sedikit sehingga sebagiannya keluar, sebagian kecilnya keluar, maka sebagian besarnya masih tertahan di dalam. Sehingga sifat ini kemarin apa sifatnya? Syiddah atau rakhawah? Bainiyah. Ada di antara syiddah dan rakhawah. Kenapa? Karena suara yang mengalir tidak sempurna, tidak kita buka semuanya. Kalau kita buka semuanya, maka enggak keluar huruf ra. Tidak juga kita rapatkan dengan sempurna. Kalau kita rapatkan dengan sempurna akan terjadi getaran yang banyak. Ya. Tapi kita buka celah sedikit, sehingga ada sebagian suara, sebagian kecil dari suara yang bisa mengalir keluar. Namun sebagian besarnya masih di dalam, yang ini menghasilkan takrir yang sedikit. Mafhum ya? Difahami atau tidak? Kita masih bingung? Masih susah?
Yang jelas yang kita pahami kata kuncinya adalah inhiraf itu tadi apa? Melencengnya suara. Ya, jadi begini, ini lidah misalkan kalau huruf lam tadi melenceng ke kanan dan kiri, ujungnya masih tetap rapat, akhirnya suara melenceng dari kanan dan kiri. Adapun huruf ra pada asalnya dia rapat, namun suara tadi melenceng ke bagian tengah. Ya, begini, berada di belakang lidah, kemudian sebagian kecil keluar. Ya, mafhum insyaallah. Yang mana inhiraf pada huruf ra ini sangat penting sekali, karena apabila kita tidak mendatangkan sifat inhiraf ini, tidak membuka celah sedikit di lidah, maka akan keluar huruf ra yang bergetar, banyak getaran. Atau tidak akan keluar sama sekali huruf ra. Naam. Mafhum insyaallah. Jadi saat kita meletakkan lidah di makhrajnya, di ujung langit-langit seperti yang ada di gambar, ini kita mengendalikan lidah ini agar dia membuka sedikit. Perhatikan, kalau kita panjangkan akan menjadi seperti ini. Maka suara yang kecil ini, perhatikan suara yang kecil, jangan diikuti dulu. Ini keluarnya dari celah kecil tadi. Ya, getarannya sudah berlalu. Sudah berlalu getarannya sekali saja. Kemudian keluar suara yang kecil ini yang berasal dari apa? Celah yang kecil tadi. Kalau kita tidak menginhirafkan, tidak memberikan celah kecil, maka akan menjadi seperti ini. Atau sama sekali tidak keluar huruf ra. Nah, insyaallah difahami. Wal inhirafu suhhiha fil lam war ra wa bi takririn ju'il. Maka sifat yang selanjutnya ada sifat takrir yang ada pada huruf ra saja. Sifat takrir masih ada kaitannya dengan sifat inhiraf tadi. Ya, jadi takrir itu apa? Artinya bergetar. Maksudnya takrir adalah bergetar. Irti'adul lisan. Bergetarnya lidah. Secara bahasa dia i'adatus syai' aktsar min marrah. Mengulangi sesuatu, mengulangi sesuatu atau pengulangan dalam melakukan sesuatu lebih dari sekali, atau melakukan sesuatu lebih dari sekali. Ini dia cara bahasa, namun kita harus memahami secara istilah. Cara istilah adalah bergetarnya lidah pada huruf ra dengan getaran yang kecil, yang ringan. Disebabkan apa? Disebabkan natijata dhiqi makhrajiha, karena makhrajnya dia sempit. Jadi karena makhrajnya sempit, maka keluar getaran. Sempit di sini maksudnya mana? Jadi lidah ketika bertemu dengan ujung lidah, dengan ujung langit-langit, ya, suara yang mendorong tadi, suara yang ada di belakang lisan, dia akan mencari-cari jalan untuk keluar dan akan terus mendorong, maka karena makhrajnya huruf ra ini yang sempit atau makhrajnya yang lemah, ya, makhrajnya yang lemah, walaupun dia rapat tapi dia tidak ditekan, makhrajnya dia sempit sifatnya, maka dia akan mampu untuk keluar walaupun dengan getaran saja, walaupun disertai dengan getaran, mampu untuk keluar walaupun disertai dengan getaran. Maka untuk menghindari takrir yang berlebihan ini, kita tidak meninggalkan celah yang besar, atau kita tidak meninggalkan lidah, tidak meninggalkan suara tadi, mencari celah sendiri tanpa kita kendalikan. Maka kita harus membuka sedikit celah ini untuk mengendalikan takrir tadi agar
terjadi lebih dari sekali, tidak terjadi banyak getaran, sehingga ra yang kita keluarkan lebih dari satu. Di sini ada berapa ra yang kita keluarkan? Tidak terhitung. Jadi intinya takrir adalah apa tadi? Getaran yang ringan, getaran yang lemah pada huruf ra. Dan sifat takrir ini ada kaitan dengan sifat inhiraf tadi. Nah, maka saat mengucapkan huruf ra harus ada takrirnya, harus ada getarannya. Walaupun kita harus berhati-hati agar tidak keluar getaran yang banyak. Kemudian sifat selanjutnya wa bi takririn ju'il. Terus apa? Walit tafashshin. Sifat yang selanjutnya yang keberapa berarti? Dari yang tidak berlawanan. Tafashshi yang keberapa? Keenam. Tafashshi ada pada huruf shin. Secara lughah dia adalah al-intishar wal ittisa', menyebar dan meluas. Secara lughah, secara istilah adalah menyebarnya suara pada huruf shin pada makhrajnya. Ya. Atau menyebarnya suara pada huruf shin yang mana penyebaran suara ini bermula dari makhrajnya, sehingga suara yang menyebar tadi menabrak kepada dinding dalam atau belakang dari kedua gigi seri. Intisharu sawti shin min makhrajihi hatta yastadima bis-safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-'ulya was-sufla. Kita ulangi, tafashshi adalah menyebarnya suara pada huruf shin yang dimulai dari makhrajnya hingga suara tadi menabrak kepada dinding dalam dari kedua gigi atas dan di bawah, ya. Kita ucapkan ash. Jadi suara yang menyebar ini harus kita tabrakkan kepada gigi. Maksudnya kita harus merapatkan keduanya, tidak membiarkan suara yang menyebar tadi keluar. Seandainya kita biarkan suara tadi keluar tanpa menabrak ke gigi, maka akan menjadi seperti ini. Ya. Tidak, kita harus merapatkan dua gigi seri atau gigi atas dan gigi bawah ini harus kita rapatkan sehingga suara yang menyebar tadi akan menabrak kepada dinding keduanya. Mafhum ya? Jadi tafashshi itu apa? Intisyarus saut, menyebarnya suara. Jadi ini makhrajnya huruf shin, misalkan tengah lidah dengan tengah langit-langit. Ketika suara keluar dan sampai sini, maka suara tadi langsung menyebar ke depan sehingga menabrak ke dinding belakang kedua gigi kita, atas dan bawah. Artinya kita harus merapatkan kedua gigi ini untuk menampung suara tadi agar menabrak kepada keduanya. Paham insyaallah? Mafhum? Walit tafashshin dhadan istatil. Sifat terakhir adalah sifat huruf dhad. Sifat yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Jazari ada sifat istitalah pada huruf apa? Huruf dhad. Apa itu istitalah? Secara bahasa apa istitalah? Memanjang. Istitalah al-imtidad, memanjang. Maka secara istilah tajwid tadi, secara lughah al-imtidad, secara istilah indifa'ul lisani qalilan ila al-amam ba'da istidamihi bi makhraj as-sad hatta yulamisa ra'sul lisan usul ath-thaniyataini al-'ulyayaini wa dhalika tahta ta'thir al-hawa al-madghut khalf al-lisan. Jadi terdorongnya lidah, sifat istilah adalah proses terdorongnya lidah ke depan sedikit, ya.
Jadi di mana posisi lidah saat mengucapkan huruf dad? Pertama sisinya kita letakkan sisinya di mana? Dinding geraham. Kemudian kita pertemukan ujungnya di ujung langit-langit. Kan begini makhrajnya, ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf ini, suara pada huruf dad ini karena dia tertahan jalurnya, alirannya karena pertemuan ujung lidah dan ujung langit-langit, ya. Udara tadi terkurung di sini. Maka dia akan mendorong lidah ke depan sedikit. Karena udara tadi tidak bisa keluar dengan bebas, terkurung, dan sifatnya dari udara ini atau suara ini adalah sifat yang kuat, sifat yang tebal. Maka ini akan menyebabkan lidah terdorong sedikit ke depan. Jadi begini. Mafhum insyaallah. Jadi istitalah adalah memanjang secara bahasa. Di sini makhrajnya memanjang, atau makhrajnya apa tadi? Lisan terdorong sedikit ke depan sampai ujung lisan ini menyentuh kepada pangkal gisri atas, yang ini disebabkan oleh udara yang menekan yang ada di belakang mulut, ya, atau ada di belakang lidah. Jadi udara yang ada di belakang lidah ini dia ingin keluar namun tidak bisa karena tertutup oleh ujung lidah, sehingga apa? Udara yang kuat ini dia mendorong lisan sedikit ke depan. Perhatikan. Jadi bukan yang seperti ini tidak ada istitolahnya tapi wal ard. Perhatikan baik-baik suara yang ada pada huruf dad ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan suara yang dia menekan. Ya. Terdengar tidak? Terdengar tekanan suara di belakang lidah ini. Wal ard. Ya, naam. Abyad. Naam, abyad. Naam. Mafhum ya? Naam, mudah difahami namun prakteknya mungkin susah. Harus latihan. Jadi intinya istilah ini adalah bergeraknya lidah ke depan sedikit karena dorongan dari belakang lidah yang kuat sehingga ujung lidah ini menyentuh pangkal gigi seri, tidak sampai kepada ujung gigi seri. Ada sebagian mengucapkan adz. Kalau seperti ini maka akan menjadi huruf dha nanti. Ya. Mafhum insyaallah istitalah. Ini sifat yang terakhir, namun ada sifat tambahan. Yang ke berapa? 9 atau 8? 8, yaitu gunnah, sifat gunnah yang tidak disebutkan oleh Ibnu Jazari secara jelas, namun beliau menyebutkan di bab yang lain. Wa gunna miman thumma nunan syuddida asammi kullan harfa gunnatin bada. Atau ini Ibnu Jazari, Al-Jamzuri. Adapun Ibnu Jazari mengatakan wa fakhmil gunnata min nun wa min mimin idza masyudda wa akhfiyan, dan seterusnya. Intinya beliau di bab sifat huruf tidak menyebutkan sifat ini, namun para ulama menyebutkan bahwa gunnah adalah sebuah sifat pada huruf apa? Huruf nun dan mim. Yang dimaksud gunnah pada pembahasan sifatul huruf bukan gunnah yang dia menjadi bagian kedua dari huruf nun dan mim ini. Telah kita bahas di makharijul huruf, di sana juga ada gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Gunnah dia adalah huruf yang dia adalah bagian kedua dari huruf nun dan mim, ya kan? Dia adalah zat dari huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim tidak akan terwujud tanpa gunnah ini. Maka pada kondisi tersebut gunnah disebut dengan huruf gunnah. Ya,
huruf gunnah yang merupakan bagian dari nun dan mim, menjadi penyempurna dari nun dan mim. Di sana ada sifat gunnah. Sifat gunnah adalah sifat yang ada pada nun dan mim ketika dipanjangkan, ketika gunnah ini dipanjangkan. Jadi saat kita memanjangkan gunnah, maka gunnah ini disebut dengan apa? Dengan sifat. Ya. Paham ya? Jadi dibedakan gunnah yang dia adalah huruf dan gunnah yang dia adalah sifat. Gunnah yang huruf maksudnya gunnah yang tidak panjang, gunnah yang dia merupakan bagian kedua dari nun dan mim. Adapun gunnah yang disebut dengan sifat adalah gunnah yang dipanjangkan. Mafhum insyaallah? Nah, maka di sana ada maratibul gunnah. Gunnah ini ada maratibnya. Adapun gunnah yang paling jelas adalah pada kondisi tasydid, inna, mimma. Ini maratib yang pertama. Maratib yang kedua, ketika gunnah berada pada mim dan nun yang diikhfakan, yaumahum barizun, hum barizun, ya, atau insan. Di sini nun dan mim diikhfakan dan muncul sebuah gunnah. Nah, gunnah pada kondisi ini dia berada pada martabat yang kedua. Martabat yang ketiga ada pada kondisi sukun, nun dan mim yang sukun. Alaihim wala lakum dinukum, ya, kondisi sukun dan izhar. Naam. An'amta. Ini martabat yang ketiga. Martabat yang paling lemah adalah pada kondisi berharakat, na, ma, naam, wa ma, innana, na. Ini martabat yang keempat. Maka dua martabat yang pertama tadi adalah sifat, dua martabat yang kedua adalah huruf, zat dari huruf nun dan mim, bagian kedua dari huruf nun dan mim. Sampai di sini kita telah selesai membahas sifatul huruf, dan kita tutup dengan membaca surat surat Quraisy. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan dua bab dari bab yang terpenting dalam ilmu tajwid, yaitu bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan insyaallah besok kita akan merajaah dan juga mempraktekkannya. Kemudian kita akan fokus kepada bacaan insyaallah taala. Semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada bacaan kita, sehingga bacaan kita semakin benar dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.